Oke, di video kali ini kami akan mereview smart proyektor yang cukup menarik dan juga menjadi salah satu best seller proyektor murah yang cukup banyak dilirik. Jadi kami sudah mencoba proyektor ini kurang lebih 2 minggu dan so far sampai saat ini belum ada trouble ataupun error. Padahal proyektor ini kami pakai dalam durasi yang cukup lama setiap harinya. Bahkan terkadang sampai ketiduran karena kami pakai di kamar buat nonton film sambil rebahan. Dan ini adalah proyektor dari XGODI dengan seri gimbal 5. Ya mungkin secara namanya agak aneh ya, dan kalau nggak tahu mungkin ini dikira produk stabilizer kamera. Nah, hal yang cukup menarik dari proyektor ini langsung aja yang pertama adalah secara fitur. Soalnya di harga yang sangat terjangkau, proyektor ini punya fitur seperti proyektor harga 5 jutaan. Terus proyektor ini juga simpel banget, nggak ribet, bisa ditaruh di mana saja. Serta bisa diputar 180 derajat sehingga membuat proyektor ini lebih leluasa untuk diproyeksikan ke arah mana saja. Makanya kami sering pakai proyektor ini untuk di kamar kami, soalnya tinggal diarahin ke atas dan kami bisa rebahan sambil nonton film. Oh iya, proyektor yang satu ini juga sudah bisa memutar video 4K serta sudah ada fitur AirPlay-nya. Dan UI-nya ini simple banget menurut kami. Mungkin ini juga jadi proyektor dengan UI tersimpel yang pernah kami pakai. Dan di paket pembelian kamu akan mendapatkan kabel HDMI, kabel power, serta remote controlnya. Dan di bagian belakang kamu akan mendapatkan port HDMI terus lubang 3,5 mm atau biasa disebut juga colokan AUX kalau mau disambung ke speaker. Serta ada juga lubang untuk powernya. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah proyektor yang cukup simpel dan sederhana. Cocok banget untuk kamu yang butuh proyektor kecil dan bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu repot. Oh iya, berat proyektor ini hanya 900 gram kurang lebih, jadi tidak berat. Dan seperti namanya, yaitu adalah smart proyektor, jadi basis dari proyektor ini adalah Android 11. Yang mana ini jadi salah satu proyektor murah dengan UI paling bersih yang pernah kami coba, dan meskipun RAM-nya cuma 1 GB serta internalnya cuma 8 GB, tapi serius performanya ini kencang banget guys. Dan hal ini juga membuat kami lebih suka dibanding banyak tampilan yang enggak terlalu penting. Terus agar bisa langsung terhubung ke internet, tentu saja proyektor ini sudah support dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan juga 5 GHz, seperti yang kami bilang tadi. Selain itu juga sudah ada Bluetooth 5.0 biar bisa disambung ke speaker wireless atau aksesoris lainnya seperti TWS dan sebagainya. Pokoknya bener-bener kayak sebuah smartphone atau smart TV. Terus kalau buat dipakai presentasi, XGODI Gimbal 5 ini bisa menampilkan layar mulai dari 30 inci sampai 150 inci. Dan layarnya ini bisa di zoomin juga. Nah, layar besar ini tentu saja sangat cocok untuk kebutuhan di berbagai ruangan atau di kelas sekalipun. Terus untuk atur fokusnya kita bisa atur melalui focus wheel yang ada di bagian depan. Dan hal yang kami suka lagi dari proyektor ini adalah adanya fitur automatic keystone correction. Jadi proyektor ini sudah punya sensor layaknya seperti fitur di proyektor harga 5 jutaan. Yang artinya ketika proyektor ini kita pindahkan, maka ukuran layar akan otomatis beradaptasi sesuai dengan jarak dan juga responnya pun cukup cepat, jadi sangat worth it menurut kami. Contohnya aja, misalnya kamu geser proyektor ini ke belakang atau ke depan, maka layar dari proyektor ini akan menyesuaikan sesuai dengan jarak proyeksinya. Tapi untuk hal ini kami lebih suka mengaturnya secara manual daripada otomatis. Tapi ini tergantung preferensi masing-masing orang aja sih. Next, untuk kemudahan presentasi dan hiburan, proyektor ini pun juga sudah dilengkapi fitur screen mirroring dan juga fitur AirPlay agar bisa terhubung atau bisa menampilkan layar baik dari smartphone Android, tablet maupun iPhone dan sebagainya. Nah, bagusnya lagi fitur AirPlay ke iPhone-nya ini latensinya juga rendah, jadi sangat cocok untuk dipakai gaming atau saat nonton live streaming. Dan bagaimana dengan kualitas gambar dari proyektor ini? Nah, XGODI Gimbal X5 dibekali lampu proyektor menggunakan display LCD dan untuk resolusinya sendiri yaitu native Full HD 1080p, tapi sudah support untuk putar video 4K sampai 60 fps sekalipun, jadi mantap banget. Dan secara teknis kemampuan brightness-nya sebesar 10.000 lumen dengan kontras rasio 10.000 banding 1. Terus karena basisnya adalah Android, kamu bisa download banyak aplikasi di Play Store, sambungin ke speaker lain dengan Bluetooth, dan juga sudah ada Wi-Fi. Jadi tinggal konekin ke Wi-Fi rumah kamu dan kamu bisa langsung streaming guys. Oh ya, review kami soal proyeksi dari proyektor ini sudah menampilkan gambar yang bagus dengan karakter warna yang terlihat tajam serta detail yang jelas. Nah, bagusnya lagi ada speaker 3 watt di bagian belakang yang ngasih nilai plus menurut kami serta suaranya cukup kencang. Terus gimana dengan kualitas gambar dari proyektor ini? Apakah cocok untuk dipakai nonton film nobar ataupun presentasi? Yuk kita lihat aja, ini dia contoh video yang kami putar dari proyektor ini.
Nah, teman-teman, untuk pengaturannya di sistemnya ini juga cukup simple. Ada pengaturan jaringan, itu kamu bisa atur WiFi dan sebagainya. Terus ada pengaturan Bluetooth, itu kalau kamu mau konekin ke speaker Bluetooth, itu adalah speaker Bluetooth aku ya. Terus ada juga remote controller, itu kalau kamu pakai remote wireless atau remote Bluetooth. Terus ada pengaturan bahasa, defaultnya bahasa Inggris, tapi ini aku rubah ke bahasa Indonesia, mungkin jadi ada beberapa kalimat yang agak aneh. Kayak contohnya di bawah itu ada pengaturan proyeksi, itu kalau dibuka nanti ada pengaturan, ada kalimat itu koreksi eselon, itu menurut aku kurang pas gitu, lebih enak pakai bahasa Inggris. Nah, ini ada pengaturan skala layar frame juga. Harusnya ini skala layar ya, bukan skala layar name itu, misalnya skala layar name. Terus next ada apa lagi? Ada mode proyeksi, ada koreksi echelon, itu untuk ngatur kemiringan proyeksi. Ini untuk ngatur bolak-balikin gitu ya. Nah, kalian bisa download game, bisa download aplikasi-aplikasi yang sekiranya mungkin dibutuhkan kalian untuk hiburan dan lain-lainnya. Tuh ada game-gamenya, tapi kami belum pernah download gamenya sih, belum kami coba. Jadi untuk harga 1 jutaan menurut kami proyektor ini sangat-sangat worth it untuk dimiliki, teman-teman. Soalnya apa? Soalnya fiturnya lengkap, untuk tampilannya juga cukup oke. Pengoperasiannya juga simple banget, bisa connect ke komputer, ke laptop, ke handphone. Nah itu kalau mau pakai handphone ada Miracast ya, jadi bisa memproyeksikan tampilan smartphone kamu di proyektor ini. Ini fitur ini kalau saran kami jangan sering-sering dipakai, apalagi kalau nonton bareng istri. Jangan sering dipakai. Bisa jadi bahaya nanti kalau tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp atau lainnya. Nah, ini adalah tampilan proyeksi dari monitor ini ketika dipakai untuk nonton film, nonton YouTube, nonton Netflix, dan sebagainya. Menurut aku cukup lumayan, dan untuk proyeksinya ini nggak ada 150 inci ya, karena ruanganku nggak terlalu besar, tapi untuk maksimalnya ini bisa sampai 150 inci, teman-teman. Nah, untuk suara dari speaker proyektornya, suaranya seperti ini, teman-teman. Tidak terlalu keras, jadi teman-teman mungkin kalau yang punya speaker Bluetooth tuh bisa dikonekin menggunakan Bluetooth, atau mungkin menggunakan jack 3,5 AUX, itu juga bisa, teman-teman, karena di proyektornya tuh ada lubang 3,5. Nah, ini kalau posisi lampu ruangan nyala ya, teman-teman. Jadi kayaknya memang proyektor ini cuma untuk sekedar nonton ya. Kalau untuk presentasi di ruangan yang cukup terang, kayaknya kurang oke menurut aku. Jadi kalau di ruangan yang gelap, ini sih masih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, kesimpulannya proyektor ini di harga 1 jutaan sangat layak untuk dimiliki, apalagi kalau kamu mungkin butuh hiburan di rumah. Karena proyektor ini punya fitur-fitur yang menurut aku ada di harga 5 jutaan, seperti koreksi otomatis, terus juga ada speakernya, terus ini juga sudah smart proyektor, jadi kamu bisa install aplikasi-aplikasi hiburan seperti Netflix, YouTube, dan sebagainya di proyektor ini. Terus kamu juga akan dapat satu kabel HDMI seperti yang aku bilang ya, kayak gini. Jadi kalau kamu mungkin mau pakai laptop atau mungkin mau pakai PC, tinggal dicolokin aja. Jadi tinggal dicolokin ke belakang, dan ini tinggal dicolokin ke komputer kamu atau ke laptop kamu. Dan otomatis gambarnya akan muncul di proyektor ini. Tinggal diarahin aja ke tembok mana. Dan kalau kamu kebingungan, teman-teman, tenang aja, karena di paket pembelian kamu juga akan dapetin manual book. Tapi masa sih kamu nggak bisa pakai kayak gini? Soalnya ini simple banget ya. Tapi kalau memang terpaksa mau melihat manual book, silakan bisa dibaca. Karena aku yakin manual book tuh jarang banget dibaca sama orang-orang. Biasanya lebih kayak ya udah manual book nggak dibaca, dibuang. Dan kalau kamu berminat sama proyektor ini, silakan kamu bisa langsung aja klik link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini buat dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu komen aja di video ini, nanti akan kami jawab satu persatu. Terakhir, kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys.